wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Nurfadila dari MN18A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang motivasi dan kepuasan kerja di PT Changsin Indonesia. Yang pertama yaitu perusahaan dituntut untuk bekerja lebih efisiensi dan efektif dalam menghadapi persaingan di era global. Persaingan yang ketat menyebabkan perusahaan harus mampu meningkatkan daya saing guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Karyawan atau pegawai merupakan unsur terpenting dalam menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Untuk mencapai tujuan, perusahaan diperlukan karyawan yang sesuai dengan persyaratan dalam perusahaan dan juga harus mampu menjelaskan tugas-tugas yang telah ditentukan perusahaan. Dalam meningkatkan kualitas karyawan, maka perusahaan dirasa perlu untuk meningkatkan beberapa hal. Di antaranya adalah motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawannya. Oleh karena itu, perhatian organisasi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan karyawan yang menjadi motivasi kerja bekerja bagi para karyawan sangatlah penting. Setelah motivasi kerja, perusahaan juga harus memperhatikan mengenai kepuasan kerja. Karena karyawan yang bekerja tidak merasakan kenyamanan dan kurang dihargai akan cenderung untuk tidak bisa mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Maka secara otomatis karyawan tidak dapat fokus dan berkonsentrasi secara penuh terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja pegawai menurut Harianja 2002 mendefinisikan jika pekerjaan tidak hanya sekadar melakukan pekerjaan, tetapi terkait juga dengan aspek lain seperti melakukan interaksi dengan rekan kerja, atasan, dan mengikuti aturan-aturan di lingkungan kerja tertentu yang seringkali tidak memadai atau kurang disukai. Karyawan akan memiliki kepuasan kerja jika dengan bekerja mereka mampu memiliki motivasi kerja. Artinya perusahaan harus memperhatikan tingkat kebutuhan karyawan. Kinerja yang tinggi, perusahaan harus memperhatikan tingkat kebutuhan karyawan. Di sini ada motivasi kerja, yaitu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Kebutuhan terjadi apabila tidak ada keseimbangan antara apa yang dimiliki dan apa yang diharapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi terhadap pemenuhan harapan dan pencapaian tujuan, dan tujuan adalah sasaran atau hal yang diinginkan dicapai oleh seseorang atau individu. Dan apabila motivasi kerja dan kepuasan kerja akan ditingkatkan, maka akan berpengaruh secara signifikan pada kenaikan kerja karyawan. Sebaliknya, jika motivasi kerja dan kepuasan kerja ini tidak dikelola dan diberikan dengan baik, maka juga akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan kualitas kinerja karyawan. PT Changsin Indonesia yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, terletak di daerah strategis di Kelari, Karawang, Timur, Jawa Barat. PT Changsin ini yaitu perusahaan yang berpengalaman di industri dengan sistem manufaktur lain. Perusahaan kami cepat tumbuh yang dikenal juga fokus pada proses dengan sistem produk yang kuat untuk mendapatkan kualitas terbaik untuk kepuasan pelanggan dan untuk mencapai tujuan perusahaan. PT Changsin ini menginspirasi dan memperdaya bakat dari seluruh karyawan, menghormati budaya lokal, menggabungkan dengan konsep Kaizen sesuai budaya Asia Timur. Meskipun di dalam organisasi, perusahaan ini sudah memiliki komitmen, integritas, dan juga hubungan yang baik antara pihak. Timbulnya konflik tentu tetap tidak dapat dihindari. Beberapa alasan adanya konflik di dalam organisasi ini, yaitu yang pertama ada perbedaan dalam tujuan. Dalam suatu organisasi biasanya terjadi dari atas berbagai macam bagian yang bisa mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan tujuan dari berbagai bagian ini, kalau kurang adanya koordinasi, dapat menimbulkan adanya konflik. Perbedaan dalam tujuan biasanya dibarengi dengan perbedaan dalam sikap, nilai, dan persepsi yang bisa mengarah ke timbulnya konflik. Yang kedua, kompetisi, persaingan yang tidak sehat. Sabotase adalah suatu bentuk produk konflik yang tidak dapat diduga sebelumnya. Sabotase seringkali digunakan dalam permainan politik dalam internal organisasi atau dengan pihak eksternal. Penyelesaiannya adalah berdasarkan beberapa konflik yang terjadi di dalam organisasi perusahaan pada penjelasan di atas, maka hal-hal yang dilakukan untuk menghindari juga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi adalah dengan melakukan introspeksi diri, dengan mencari kesalahan yang mungkin disebabkan ego pribadi. Kalau kedua pihak saling merasa yang paling benar akan menyulitkan bagi keutuhan organisasi. Juga melalui
penyelesaian kompromitis antara dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu pihak memberi dan yang lain menerima sesuatu. Kedua kelompok berpikiran moderat, tidak lengkap tetapi memuaskan, kompromi. Setiap pihak tidak memaksakan kehendak walaupun mungkin mereka anggap baik, menerima usul dari anggota lain dengan lapang dada. Jika mengambil posisi sebagai pimpinan dan adanya banyak perbedaan pendapat dari bawahan, sebaiknya melakukan sedikit otoriter dengan mengambil pendapat yang paling logis dan mengacu sisanya. Di sini ada planning, perencanaan. Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yaitu pemilihan atau penempatan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Di sini ada actuating, penggerakan. Actuating dalam kepemimpinan yaitu bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku bawahan sehingga bawahan tersebut mau bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Pertumbuhan perusahaan tidak lepas dari peran kepemimpinan yang baik. Sebagai perusahaan infrastruktur terintegrasi yang kuat semakin mendapat pengakuan dari berpihak perorangan sukses dalam melaksanakan penawaran saham perdana. Perolehan dana segar dipergunakan untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Posisi perusahaan menjadi kuat, di mana saat itu krisis ekonomi dunia mulai memperlihatkan dampaknya dalam negeri. Struktur permodalan yang kuat sangat mendukung perusahaan dalam meluaskan operasinya ke luar negeri. Dalam hal ini, PT Changsin setiap bagian memiliki supervisornya tersendiri untuk melakukan fungsi controlling. Prosedur pengawasan dalam PT Changsin relatif sama dengan organisasi atau perusahaan lain, yaitu menetapkan standar untuk pengawasan, meneliti dan memeriksa atau menilai hasil yang dapat dicapai, membandingkan hasil dengan standar, dan yang terakhir memperbaiki penyimpangan dengan tindakan koreksi. Nah, di sini kesimpulannya yaitu motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk mempertahankan kepuasan kerja, manajemen perusahaan hendaknya mempertahankan beberapa faktor seperti presentasi kerja, pengakuan terhadap kinerja karyawan, hubungan kondusif antara karyawan dengan rekan kerja dan atasan, dan kebijakan yang diterapkan oleh manajemen perusahaan. Untuk meningkatkan motivasi kerja dan kepuasan kerja manajemen, perusahaan hendaknya meningkatkan keamanan kerja bagi karyawan dengan memberikan kepastian kepada karyawan sebagai karyawan tetap perusahaan dengan adanya aturan tugas pokok karyawan dan tidak ada motivasi wilayah kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.